Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini semakin dekat dengan salah satu hari raya bagi kita umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha yang jatuh di bulan Juli ini. Mudah-mudahan nanti Allah masih mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha dan kita punya kesempatan untuk menjalankan perintahnya Allah yang ada di hari raya itu, baik itu sholatnya atau kurbannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin sedikit berbagi pencerahan kepada kita semuanya, terutama ya terhadap diri saya sendiri, terkait dengan masalah ibadah kurban ini. Terlepas dari problematikanya, artinya tentang ikhtilaf atau persoalan khilafiyah yang ada di seputar kurban itu, baik hari pelaksanaannya maupun binatangnya dan sebagainya. Saya ingin mengajak kita untuk memahami makna yang hakiki dari kurban itu. Jadi kurban ini kan sebetulnya sesuai dengan namanya ya, kurban ini maknanya adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tilik dari sisi sejarah, bahwa kurban ini pertama kali dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim ini mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kalau ini kita fahami secara letterlek, mungkin lebih kepada pemahaman mengorbankan sesuatu, begitu kalau secara letterlek. Tetapi kalau kita fahami secara hakiki begitu, sebetulnya Allah itu tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Tetapi secara hakikiyah sesungguhnya Allah merintahkan Nabi Ibrahim ini untuk menyembelih kecintaannya itu kepada Nabi Ismail. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu berumah tangga sudah puluhan tahun, kemudian belum dikaruniai anak, dan akhirnya di usia yang sudah agak tua begitu dikarunia anak yang pertama, yaitu Nabi Ismail. Sehingga kecintaan Nabi Ibrahim ini tidak mudah digambarkan. Jadi kecintaan Nabi Ibrahim pada Ismail ini tidak mudah untuk digambarkan, luar biasa kecintaannya. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail ini sesungguhnya bukan perintah untuk menyembelih secara jasmania, tetapi sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada kita sekalian ini supaya menyembelih kecintaannya terhadap hal-hal yang bersifat duniawiyah. Ini sangat penting untuk kita fahami begitu. So, kecintaan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawiyah ini seringkali itu menggeser kecintaan kita ini kepada pencipta segala yang ada ini. Maka di salah satu ayatnya Allah pernah mengingatkan pada kita di surat Al-Munafikun ayat 9 ini, insyaallah kita sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan keturunanmu, anak-anakmu itu menggeser dirimu itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai kecintaan kita terhadap harta, kecintaan kita terhadap anak ini akan menggeser kecintaan dan juga zikir kita ini kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan seperti itu, artinya orang yang diliputi oleh harta benda, orang yang diliputi oleh anak dan keturunan, kemudian dia itu tergeser jiwanya itu lebih mencintai harta, lebih mencintai anak, faulaika humul khasirun, maka orang seperti itu tergolong orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini memang sesuatu yang paling dekat dengan jiwa manusia. Jadi harta dan anak ini dua hal yang paling dekat dengan jiwa manusia. Oleh karena itu simbolisasi penyembelihan anak yang walaupun nanti di dalam syariatnya itu adalah penyembelihan hewan, ini kaitannya dengan kecintaan kepada anak dan juga kecintaan terhadap harta, karena hewan ini termasuk bagian dari harta. Maka itu harus kita kikis, dan Islam mengajarkan kepada kita cara kita untuk mendapatkan anak, cara kita untuk mendapatkan harta ini harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah kita dapatkan, maka nanti hati kita ini jangan sampai tertutup oleh dua hal ini. Jadi semangat Idul Adha ini atau Idul Kurban ini adalah semangat bagaimana hati kita ini taqarrub ilallah, kurban taqarrub ilallah. Kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Simbol kurban ini adalah simbol bagaimana diri kita itu mampu untuk membunuh hawa nafsu kita, membunuh kecintaan kita ini terhadap segala apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi makna ini harus kita bawa, mampu kita bawa keluar dari ibadah itu. Maksud saya ketika kita ini berada di luar situasi kurban, artinya luar situasi ibadah kurban ini, maka peringatan Allah ini harus tetap kita lakukan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dan sampai harta dan juga anak kita ini itu menggeser, kalau bahasa saya itu menggeser jiwa kita ini di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena harta kemudian kita ini semakin banyak harta semakin jauh dari masjid misalnya. Jangan karena kita punya anak kemudian diri kita ini semakin jauh dari masjid. Ini artinya kan anak dan harta itu menggeser, ya, menggeser posisi kita ini ngantikrillah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu maka nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita jadikan momentum Idul Adha atau Idul Kurban ini dalam rangka kita melakukan muhasabah binafsih. Jangan-jangan selama ini kecintaan kita terhadap harta dan juga anak itu menghalangi kita ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.